Bapa, selamat malam Tuhan Yesus. Selamat malam Roh Kudus. Puji syukur untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah kasih karunia daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang sepanjang hari ini Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kami. Kami bersyukur masih dalam keadaan yang sehat, masih dalam keadaan yang kuat Tuhan, sehingga kami dapat datang memuji, menyembah Tuhan di malam hari ini. Terima kasih Bapak, sekalipun kami jauh, sekalipun kami harus menggunakan teknologi Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah tidak hadir dalam setiap pertemuan umat-Mu, pertemuan anak-anak-Mu, sekalipun melalui Zoom ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan, mulai puji-pujian, mulai penyembahan, sehingga kami diberkati dengan kehadiran-Mu. Dan lebih lagi pada malam hari ini, kami ingin diberkati dengan firman Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan hadir, maka Tuhan akan memberikan isi hatinya, mencurahkan isi hatinya bagi setiap kami Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami, jadi pegangan dalam hidup kami, agar kami berjalan dalam kehidupan ini, berjalan dalam terang firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami mau sambut berkat firman-Mu, dan Kau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini, untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu, itu bukan berasal dari hamba-Mu sendiri, tapi berasal daripada Bapa di sorga. Sehingga setiap kami yang mendengarkannya Tuhan, maupun hamba-Mu yang menyampaikannya, kami semua sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau sambut berkat firman-Mu pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin, haleluya. Silakan perkenalkan diri dulu Pak Lendi. Oh iya. Perkenalkan diri, salam semuanya, salam Pak Hari, salam Pak Hari ini bos kita ini. Salam Bu Evi, salam Bu Nana, salam Bu Nita, salam Dedi Kurniawan yang jauh di sana, di Pulau Nias. Luar biasa bisa bergabung dengan kami, sekalipun mungkin sinyal kurang bagus, tapi saya percaya Roh Kudus yang akan membuat sinyalnya bagus. Haleluya. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Lendi Stefanus Rompis. Puji Tuhan, Tuhan panggil saya sebagai hamba Tuhan, full time, full heart, dan yang penting bukan full yang lainnya, ya. Apalagi fulus jangan dijauhkan, tapi full untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, saya diberitahu kabar oleh Ibu Pungki, Pak, layani tempat kami dari Zoom ini begini, oke, nggak apa-apa. Yang kita mau melayani Tuhan, kita mau pandang Tuhan, bukan mau lihat apa-apa. Karena kami percaya, saya percaya secara pribadi, bahwa berkat bukan datang dari manusia, tapi berkat datang daripada Tuhan. Amin. Ya, sekalipun manusia secara realnya memang membutuhkan uang, membutuhkan segala sesuatunya, tapi bukan berarti uang menjadi segalanya, karena Tuhan yang akan bahkan menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Saya melayani di gereja, sebuah gereja yang katakanlah cukup besar lah di Jakarta, bersama dengan Ibu Pungki. Saya satu pelayanan dengan Ibu Pungki dulu di GB Mosaron sebagai pemimpin pujian atau worship leader. Namun pada tahun 2016 Tuhan mantapkan saya untuk terjun lebih full lagi di pelayanan misi. Jadi saya baru 2 minggu yang lalu baru pulang dari NTT, selama 1 bulan lebih di sana melayani jemaat Tuhan, melayani gereja-gereja Tuhan di sana. Tiap malam kami adakan KKR, sehingga malum kalau malam ini suara saya serak. Bapak Ibu sudah bayangkan, setiap malam KKR, dari desa ke desa, dari gereja ke gereja, dari tempat ke tempat. Karena kerinduan saya secara pribadi, banyak jiwa boleh dimenangkan, diselamatkan, banyak jiwa yang boleh dipulihkan Tuhan. Haleluya. Tuhan, saya punya keluarga, saya sudah berumah tangga, istri 1, anak 3. Ya, jadi jangan dibalik, saudara ya. Haleluya. Tuhan, istri saya asal Sumatera Utara, saya asal Sulawesi Utara. Kami bertemu di Jakarta Utara. Saudara, jadi semuanya serba utara. Haleluya. Puji Tuhan, Ibu Saudara. Ya, jadi perkenalan singkat saja, kita mau dengarkan firman Tuhan. Amin.
Nanti kalau ketemu di luar sana bisa menyapa saya, ya bisa menegur apa dengan saya. Kalau kita ada rumah makan, kita bisa mampir, kita bisa makan ya, bisa makan di rumah makan Padang, di rumah makan Chinese food lah, atau tapi kalau nggak ada ya di rumah makan masing-masing. Di Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pak Hari yang ketawa ya Pak Hari ya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang penting kita bersuka cita, amin. Kita dalam keadaan kondisi yang seperti ini, saudara, jangan dibuat rundung, saudara. Amin. Ya, jangan dibuat yang gimana-gimana, yang membuat kita galau, yang membuat kita jadi, aduh banyak pikiran, saudara. Jangan, enjoy aja. Bersama dengan Tuhan kita selalu enjoy. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Karena saya dipercaya menyampaikan firman Tuhan, dan saya bagikan kepada Ibu Punggi waktu itu, tema firman Tuhan, yaitu sudah saatnya mencari Tuhan. Yang terambil dalam kitab Hosea pasal yang 10, ayat 12. Mari kita baca firman Tuhan ini, karena hanya satu ayat saja. Saya rindu Bapak Ibu semua di sana boleh membuka Alkitabnya, membuka kitab Hosea pasal 10, ayat 12. Mari kita baca bersama-sama, walaupun nggak kedengaran di sini karena di mute, tapi saya mau lihat ekspresinya ya, bibirnya, mulutnya terbuka gitu ya, jangan wah gitu aja. Puji Tuhan, haleluya. 2, 3, menaburlah bagimu sesuai keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, kita baca bersama-sama dengan suara yang mantap. 2, 3, menaburlah bagimu sesuai keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Luar biasa, saudara ya. Hari ini firman Tuhan yang luar biasa. Kita sudah melewati hari-hari yang luar biasa, yang diperingati oleh semua umat Kristen di dunia, mulai dari kematian Kristus, Paskah, lalu apalagi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan kita sedang menantikan apa yang namanya pencurahan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya pada saat-saat itu, pada saat-saat yang lalu, Tuhan sudah mati bagi kita. Dia mencari kita. Firman Tuhan di bagian lain berkata bahwa Tuhan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Tuhan pada waktu yang lalu mencari kita. Dia ingin menyelamatkan kita. Dia ingin menebus kita. Sehingga dia rela turun dari surga. Dari surga mulia, dari tempatnya yang luar biasa indah, tempat yang mulia. Dia turun dari surga ke dunia yang fana. Untuk apa sih? Ya untuk mencari kita, mencari jiwa-jiwa, mencari setiap orang yang mau menerimanya dan yang mau diselamatkan. Namun ketika karya Tuhan Yesus sudah dilaksanakan di atas kayu salib, dan Tuhan Yesus berkata, tetelestai, artinya apa? Selesai. Tuhan selesai dengan visinya, dengan misinya, mencari jiwa, mencari setiap kita, atau mengenapi panggilan Bapa, atau mengenapi rencana Bapa dalam kehidupannya. Dia selesai. Dia sudah menjalankan, mengenapi apa yang Bapa rencanakan bagi setiap kita, yaitu kita diselamatkan, kita dimenangkan, kita ditebus. Dan apa yang membuat bagian kita setelah Tuhan yang menjadi bagian kita, setelah Tuhan mencari kita, menyelamatkan kita, bagian kita adalah kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah ditebus, kita yang sudah diangkat menjadi anaknya. Bagian kita adalah mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Yes, Tuhan sudah selesai dengan misinya. Dia sudah mencari jiwa-jiwa. Dia sudah mencari kita dan sudah menemukan kita. Tiba saatnya dia naik ke surga. Dia duduk di tahtanya yang kudus di sebelah kanan Bapa. Tiba saatnya kita yang mencari dia. Amin. Amin. Iya. Saudara, saya mau katakan
Setelah 2 tahun 2 tahun lebih, ya, kita dihantam oleh badai pandemi COVID-19, banyak gereja-gereja yang tutup, banyak gereja-gereja yang bahkan tanda kutip gereja-gereja yang kolaps, Bapak Saudara, ya. Ya, saya dengar banyak juga kawan-kawan saya hamba-hamba Tuhan yang gerejanya bukan cuma tutup karena COVID, memang juga tutup karena ada jiwa-jiwa. Ya, ya, karena memang gerejanya kecil, Bapak Saudara. Gerejanya hanya didatangi oleh beberapa jiwa 20-30, tapi ketika kena badai COVID-19, pandemi yang berpanjangan 2 tahun lebih, akhirnya gereja itu benar-benar tutup. Sehingga ketika saatnya mulai mengendur COVID-19 ini, kita lihat ya, suasana sudah mulai ramai, kendaraan, transportasi, dan segala sesuatu kegiatan sudah mulai normal, saudara. Kita lihat gereja itu belum juga buka-buka, belum juga melakukan ibadah. Bukan karena takut COVID, tapi karena memang jemaatnya sudah tidak ada yang mau datang ibadah. Artinya apa? Banyak orang yang saat ini sudah enggan cari Tuhan. Ya, mereka sudah terlena. Selama 2 tahun ini mereka dibuai dengan apa? Ketenangan, tidak pergi ke gereja. Ya, walaupun dihantam pada pandemi COVID-19. Banyak juga mungkin yang di antara umat Tuhan yang dipanggil Tuhan karena COVID-19, termasuk orang tua saya. Ya, papa saya meninggal juga karena dipanggil Tuhan karena COVID-19. Om saya, kakak dari bapak saya juga dipanggil Tuhan karena COVID-19, saudara. Tapi kita lihat setelah pandemi COVID-19 ini mulai mengendur, mulai mulai kondusif keadaannya, kita lihat gereja-gereja masih juga banyak yang tetap kosong. Kenapa? Mereka sudah nyaman mungkin dengan hidupnya. Mereka sudah tidak lagi mau mencari Tuhan. Apalagi disediakan dengan sarana seperti ini, Zoom, online. Ya. Mereka sudah malas bertemu. Mereka sudah malas untuk beribadah secara tatap muka, onsite. Ya, saya bersyukur ini bukan satu gereja. Pertemuan ini, New Life ini bukan satu gereja. Itu satu persekutuan doa. Tapi kalau satu gereja, saya mungkin akan kritik keras. Seharusnya kita jangan beronline ria, tapi harusnya beronsite ria. Amin. Haleluya. Ya, saatnya kita tuh harus onsite. Ibadah onsite. Yuk kumpul lagi dalam sebuah ibadah. Dalam sebuah pertemuan. Dalam sebuah seremoni rohani. Mencari Tuhan. Kenapa kita seringkali sih menunda-nunda waktu untuk mencari Tuhan? Kita seringkali kebiasaan mengerjakan, menunda-nunda mengerjakan sesuatu, menunda-nunda untuk mengerjakan baik untuk kepentingan diri kita sendiri maupun kepentingan orang lain. Saudara, ya, karena apa bagi saudara? Karena kita mungkin sudah enjoy dengan keadaan diri kita sendiri. Kita sudah tidak mau lagi, tidak peduli lagi dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Saya mau katakan, Bapak Saudara, ada COVID-19 yang lalu itu menjadi satu pelajaran bagi kita. Apakah iman kita adalah iman yang terus membawa kita semakin dekat dengan Tuhan atau membuat iman kita semakin terpuruk? Nah, masih kondisi yang terjadi saat ini. Dan saudara-saudara mesti kasih tahu, kita harus terus mencari Tuhan. Jangan menunda-nunda untuk mencari Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saudara. Sebab itu malam hari ini Nabi Hosea menyampaikan pesan yang luar biasa bagi kita. Jadi Hosea pasal 10 ayat 12 bahwa waktunya Tuhan, waktunya kita, maksudnya waktunya kita untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan segala hati. Karena ada janji Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita yang mencari Tuhan. Firman Tuhan sekali lagi saya bacakan Hosea 10:12. Menaburlah bagimu sesuai keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Wih, luar biasa. Dikatakan sampai ia datang, kita harus tetap mencari Tuhan. Sampai ia menyatakan dirinya kelak sebagai raja
di atas segala raja, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Kita harus tetap mencari Tuhan sampai Ia menghujani kita dengan keadilan. Amin. Ada 3 hal yang saya mau bagikan Bapak Ibu Saudara di tempat ini atau di acara kita malam hari ini. Mengapa kita harus mencari Tuhan sekarang dan tidak boleh menunda-nunda waktu lagi? Yang pertama, Saudara boleh catat. Yang pertama, karena waktu dan kesempatan adalah Tuhan yang menetapkan. Sekali lagi, mengapa kita harus mencari Tuhan? Mencari Tuhan sekarang dan tidak boleh menunda-nunda waktu lagi. Karena yang pertama, karena waktu dan kesempatan adalah Tuhan yang menetapkan. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata begini, Saudara. Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi Tuhan yang menetapkan waktu dan kesempatan bagi kita. Allah menetapkan waktu untuk apapun di bumi ini. Di bawah kolong langit ini. Tidak ada yang bisa mengatur waktu. Dia yang punya waktu. Dia yang memberikan kita kesempatan. Tidak ada selain Dia. Sebab itu sekali lagi kita masih ada, masih hidup, masih diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan. Mari datang beribadah, datang cari Tuhan. Amin. Alasan yang kedua, karena waktu dan kesempatan adalah Tuhan yang menetapkan. Allah menetapkan waktu untuk segala pekerjaan. Pengkhotbah 3:17 dikatakan begini. Pengkhotbah 3:17. Haleluya. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Ya tuh, bayangin. Allah mengatakan bahwa segala sesuatunya dan segala halnya, bahkan segala pekerjaan ada waktunya. Kita jangan gila kerja dong. Kita jangan gila yang lain dong. Mana buat Tuhan? Kita jor-joran untuk pekerjaan dunia. Kita jor-joran untuk hal-hal yang lain. Tapi mana dong untuk Tuhan? Itu. Satu hari 24 jam. Mana waktu untuk Tuhan? Mana kesempatan yang Tuhan beri bagi kita? Apakah kita mencari Tuhan? Tuhan menetapkan untuk segala hal. Bahkan termasuk segala pekerjaan. Dia tetapkan. Ya, banyak orang saat ini lupa dengan Tuhan. Ketika miskin datang kepada Tuhan. Ketika susah datang kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, minta tolong. Tapi ketika Tuhan mulai sudah memberkati hidupnya, Tuhan sudah menolong dia, melepaskan dia dalam segala pergumulan dan persoalannya, dia lupa dengan Tuhan. Dia berkata sama Tuhan, goodbye, kayak lagunya Air Supply. Ya, mari Bapak Saudara, cari Tuhan, jangan cari yang lain, kata firman Tuhan. Kitab Amos berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jangan cari yang lain. Kita boleh bekerja. Siapa yang larang bekerja? Tidak ada yang larang. Tapi jangan lupa, pekerjaan itu juga Tuhan yang kasih, Tuhan yang beri. Amin. Kalau bukan Tuhan yang beri, mana bisa kita bekerja? Jadi kita harus menghargai waktu yang Tuhan sudah kasih. Kita berikan waktu untuk Tuhan. Beribadah kepada Dia, datang dalam doa, datang dalam pujian penyembahan, menyenangkan hatinya, duduk di bawah kakinya. Kita mau cari perhatiannya Tuhan. Kita mau cari isi hatinya Tuhan. Kita mau cari kehendaknya Tuhan. Zakeus, kenapa dia dipulihkan dan diberkati Tuhan? Karena dia mendapatkan perhatian Tuhan. Ya, kita tahu sendiri kisahnya. Ketika Tuhan Yesus hendak memasuki kota Yeriko, bahkan di dalam firman Tuhan di kitab firman Tuhan katakan Tuhan Yesus hendak melewati kota Yeriko dan terus berjalan. Namun ketika Tuhan Yesus berjalan melalui kota Yeriko, dia melihat Zakeus naik ke atas pohon dan berkata, Zakeus turun, aku mau menginap di rumahmu. Artinya tindakan Zakeus itu sungguh-sungguh menarik perhatian Tuhan. Mari hari-hari kita mau cari perhatian Tuhan. Kita mau menarik perhatian Tuhan. Bagaimana caranya? Lakukanlah seperti Zakeus.
Dia rindu. Spirit Zakheus. Ya, rindu untuk melihat Tuhan Yesus. Rindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Rindu untuk bisa dekat dengan Tuhan Yesus. Miliki spirit yang dimiliki oleh Zakheus, Bapak Saudara. Haleluya. Berikutnya, masih di poin yang pertama, Allah menetapkan waktu untuk segala sesuatu dan bukan manusia. Jadi bukan manusia yang menentukan segala sesuatu. Kita tahu bahwa Dia yang punya waktu, Dia yang memiliki segala-galanya. Kita buka dalam Pengkhotbah 9 ayat 12. Pengkhotbah 9 ayat 12. Berkata seperti ini, Saudara ya. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Kita nggak tahu waktunya. Waktu kapan kita malang, sengsara, menderita, kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Sebab itu kita harus dekat senantiasa dengan Tuhan. Bergumul terus dengan Tuhan. Terus memiliki persekutuan yang erat, intim dengan Tuhan. Sehingga ketika ada waktu-waktu yang malang seperti itu, kita nggak bisa menolak. Karena kemalangan adalah semua manusia mengalaminya. Tapi firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan yang akan melepaskannya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita masuk poin yang kedua. Ya, kenapa kita harus mencari Tuhan sekarang dan tidak boleh menunda-nunda waktu? Karena kita tidak mengetahui waktu dan usia kita. Kedua, karena kita tidak mengetahui waktu dan usia kita. Batas umur manusia, dikatakan firman Tuhan 70 atau 80 tahun. Amin. Ya, Mazmur 90 ayat 10 berkata apa? Coba dibaca tinggi. Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Demikian bunyinya, masa hidup kami 70 tahun. Iya. Dan jika kami kuat 80 tahun. Iya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Iya. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, Amen. batas umur manusia 70 kata firman Tuhan. Lebih daripada 70 ada kesukaran, penderitaan, kesusahan, kemalangan, kesakitan. Ya. Ibu mungkin ngomong umurnya berapa? Saya sudah 70 lewat. 70. Berarti sudah bonus. Sudah mau sakit. Lewat berapa, Bu? Lewatnya, Bu? November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Lewat 6 bulan. Lewat 6 bulan. Berarti bonus 6 bulan, Bu. Waduh. 76 bulan. Hampir 71. Berarti bonus 6 bulan, Bu. Tapi masih kata WHO 70 tahun itu masih muda. Berarti masih ada bonus 9 tahun 6 bulan lagi, Bu. Iya, boleh itu. Lebih dari itu sakit penyakit yang nempel ya. Ya, kita berdoa biar kuat ya, aja, biar kuat dengan. Ya, tapi kita nggak tahu ya, Bu ya, batas waktu dan usia kita nggak tahu ya, Bu ya. Amin ya. Firman Tuhan tadi dikatakan karena semuanya berburu-buru, waktu semua cepat. Ya, coba baca lagi, Bu, ayat yang terakhir, Bu. Mazmur 90 ayat 10 tadi, Bu, bagian terakhir. Mazmur 90 ayat 10 yang terakhir. Ya. Sebab berlalunya buru-buru. Stop. Sebab berlalunya buru-buru. Apa tuh maksudnya? Berlalunya waktu ini cepat. Itu loh. Cepat banget. Cepat banget. Kita kan merasa kadang-kadang berpikir, loh, udah mau Natal lagi ya. Loh, udah mau tahun baru lagi ya. Rasa nggak sih? Udah mau 17-an lagi. 17-an lagi. Nah itu kita harus peka gitu loh. Kita harus, aduh ini kok cepet sih ya. Karena apa ya? Itulah Bapak Ibu Saudara. Karena waktunya Tuhan sudah sangat singkat, sudah dekat. Kedatangan Tuhan kita nggak tahu. Kedatangan Tuhan ada 2 versi. Yang pertama, kedatangan Tuhan yang pertama adalah kita menemui ajal kita mati. Itu kedatangan Tuhan. Artinya kita dijemput Tuhan secara pribadi personal.
alias mati, ya, mati secara personal sendiri. Kedatangan ke Tuhan yang kedua adalah secara universal. Dikatakan firman Tuhan, Tuhan datang dengan di atas awan-awan bersama dengan pasukannya, bersama dengan orang-orang kudusnya. Itu datangan Tuhan yang kedua. Nah, kita mau versi yang mana? Versi yang satu atau versi yang dua? Tapi saya percaya maupun versi satu, versi dua, kita harus tetap setia mencari Tuhan. Amin. Kita nggak tahu suatu kita. Tapi saudara, kita nggak tahu ke depan, mungkin besok, mungkin atau minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan, who knows? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan rindu supaya kita malam hari ini kita terus mencari Tuhan, mencari wajah-Nya. Haleluya. Ya, hari-hari manusia itu singkat, tapi saudara. Karena hari-hari manusia itu singkat. Ayub 14 ayat 1 berkata begini, saya bacakannya. Ayub 14 1. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Saya mau tanya, Bapak Ibu semua di tempat ini. Manusia itu lahir dari mana? Dari perempuan semua toh? Ya. Ini saya masih bawa logat-logat NTT karena bawa dari sana. Manusia yang lahir dari perempuan, semua kita manusia lahir dari perempuan. Ada yang lahir dari laki-laki. Dan dikatakan firman Tuhan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Wih, singkat. Nggak ada yang panjang, nggak ada yang lama. Semua di hadapan Tuhan itu singkat. Firman Tuhan berkata bahwa 1 hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 hari. Haleluya. Jadi jangan main-main lagi. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan lagi kita mencari Tuhan. Karena hari-hari yang kita lalui adalah singkat adanya. Amin. Berikutnya, karena kita tidak mengetahui waktu dan usia kita. Hanya saat kita hiduplah kita mendapat kesempatan untuk mencari Tuhan. Kalau udah mati, is dead, nggak bisa mencari Tuhan. Ada 3 tempat di sorga. Ya, selama ini saya ketahui, saya pelajari melalui sekolah-sekolah teologi dan juga melalui seminar-seminar. Ada 3 tempat di sorga. Yang pertama, ya, halaman, lalu ruang kudus, 3 ruang Maha Kudus. Ya, seperti bait Allah yang ada di dunia. Sewaktu dibangun oleh Musa, diteruskan oleh Daud dan Salomo. Jadi katanya kalau kita mati tidak bawa apa-apa, atau kita melayani Tuhan dengan ya biasa-biasa saja, tidak ada mahkota, kita tinggal di emperan alias di pelataran, ya, di halaman. Banyak orang Kristen berkata nggak apa-apalah di halaman aja, ya, itu kan yang penting masuk surga. No, aku nggak mau seperti itu. Aku maunya terima mahkota. Amin. Dekat duduk di samping, di dalam bait kudusnya, di bait Maha Kudusnya Tuhan, semeja sehidangan dengan Allah Bapa. Tidak mau jauh-jauh dari Tuhan. Nah, kita mau pilih yang mana? Sekalipun memang masuk surga ya enak, nggak ada sesaranya. Tapi kita harus mengetahui bahwa hanya waktu kita hiduplah kita diberikan kesempatan untuk mencari Tuhan. Amin. Ya. Nanti baca di rumah Lukas 16 ayat 27 sampai dengan 31. Ya. Nah, atau masih ada waktu berapa lama lagi kalau kita baca firman Tuhan ini kalau bisa sempat. Lukas 16 ayat 27 sampai dengan 31. Bisa dibaca, Bu? Ya. Lukas 16 ayat 27 sampai dengan 31. Lukas 16 ayat 27 sampai dengan 31. Sampai dengan 31, demikian bunyinya. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, ya. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi, kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang
yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayat terakhir, ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Haleluya. Itu artinya apa? Kesempatan kita untuk mencari Tuhan bukan pada saat di dunia orang mati, tapi di dunia orang hidup saat ini. Kita tahu kisah ceritanya yang tadi Ibu Pungki baca. Ya, kisah orang miskin dan juga orang kaya. Lazarus yang miskin dan juga orang kaya yang hidup berkemewahan. Lalu mereka sama-sama mati. Lalu Lazarus kita ketahui dalam kisah tersebut ada di pangkuan Abraham. Lalu orang kaya kita ketahui ada di tempat siksaan Allah. Lalu dia minta tolong kepada Lazarus supaya datang ke tempatnya dia untuk mencelupkan jarinya. Lalu Abraham berkata, "Hei orang kaya, tempatmu dan tempat kami terpisah. Nggak ada lagi yang bisa menuju ke sana dari sini, yang dari sana ke sini." Artinya apa, saudara? Ya, jangan menyia-nyiakan waktu. Kalau sudah di tempat orang mati, nggak ada waktu lagi, nggak bisa lagi. Yuk kita gunakan untuk saat ini kesempatan mencari Tuhan. Dan sampai nanti sudah selesai, game over, baru kita menyesal, saudara. Amin. Haleluya. Kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Baik, yang terakhir, poin yang terakhir, ya, kenapa kita harus mencari Tuhan sekarang dan tidak boleh menunda-nunda waktu lagi? Yang terakhir, poin yang ketiga, karena kedatangan Tuhan yang kedua sudah sangat singkat dan teramat dekat. Ya, sudah sangat singkat dan teramat sangat dekat. Kita ketahui, Bapak Ibu Saudara, banyak tanda-tanda yang sudah kita lihat, kita dengar di berita-berita, di media-media sosial, bahwa keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak menentu, saudara. Keadaan ekonomi yang makin parah, perang sana sini, lalu bencana alam di mana-mana. Bukankah itu satu tanda yang Tuhan beri bagi kita supaya kita menyadari bahwa Tuhan sudah semakin sangat dekat, sudah sangat singkat. Artinya Tuhan mau kita tidak lagi menunda-nunda untuk mencari Tuhan. Kita tidak lagi bermain-main lagi. Kita tidak lagi setengah-setengah iring Tuhan. Kita mau full hal mengiring Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya, karena kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat, kedatangan Tuhan yang kedua. Yesus pasti menggenapi firman-Nya. Yesus akan datang kembali. Kisah para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Mari kita baca. Kisah para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Kisah Rasul. Kisah para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Ayat 9 sampai dengan 11 demikian bunyinya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Kira-kira firman Tuhan ini bohong apa gimana? Enggak. Ya, tapi karena kenyataannya kok belum datang gitu. Tapi kita belum waktunya. Tapi kita ketahui, Bapak Saudara, ya. Kita lihat firman Tuhan ini. Ini pengenapan firman Tuhan. Dia naik ke surga dengan dilihat oleh para murid-muridnya yang kurang lebih ada 400 murid-muridnya menyaksikan Yesus naik ke surga. 400 atau 200 saya lupa ini. Ya, jadi mereka melihat Yesus naik ke surga. Bayangin, Bapak Ibu, kalau bisa naik ke surga, berarti bisa turun dari surga.
Kedatangan yang pertama, dia datang dalam berupa bayi yang lemah. Tapi kedatangan yang kedua, dia datang dalam keadaan yang luar biasa. Dia menjadi raja, dia menjadi Tuhan, dia menjadi penguasa. Dia datang untuk menjemput kita, untuk menjemput orang-orang yang percaya. Amin. Amin. Dan setiap kita datang, dia tidak mungkin ya menggagalkan firman-Nya sendiri, Bapak Saudara. Dia pasti datang mengenapi firman-Nya, karena yang berkata ini malaikat surga. Bukan para rasul, bukan para nabi, tapi yang mengatakan ini malaikat dari surga. Artinya malaikat dari surga berarti pesannya juga dari surga yang harus kita percayai bahwa Yesus akan datang untuk menjemput kita. Amin. Amin. Ya, jangan sia-siakan dong. Kalau yang melihat waktu Yesus naik ke surga adalah para murid-muridnya, saya percaya nanti waktu Yesus datang untuk yang kedua kalinya, yang melihat yang pertama kali lihat adalah para murid-muridnya juga. Haleluya. Amin. Kita termasuk murid-muridnya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Lalu berikutnya apa? Tanda-tanda membuktikan Yesus akan segera kembali. Kita lihat tadi saya katakan ya. Perang, segala macam di dalam Matius 24, 6-8 itu melukiskan ada perang, ada gempa bumi, bencana alam, krisis, bidang, saudara. Itu tanda-tandanya. Ya, sudah membuktikan. Dia pasti dan akan datang. Haleluya. Amin. Nah, saat Yesus datang, kesempatan mencari dia tidak ada lagi. Tapi yang ada, Tuhan memberikan ganjarannya, memberikan upahnya kepada kita. Kalau dia datang, ngapain lagi kita cari? Gitu. Betul nggak? Dia udah datang nih. Kan kalau saya nih mau ketemu sama Bu Pungki, gitu kan. Bu Pungki, saya cari-cari terus. Gimana ya alamatnya Bu Pungki ini? Di Bekasi ini. Ya, ngomong-ngomong saya juga udah lupa alamatnya gitu kan. Saya cari-cari gitu kan. Lalu ketika sudah ketemu dengan Bu Pungki, baik di rumah Bu Pungki atau kemungkinan bisa bertemu di jalan, apakah saya tetap mencari Bu Pungki? Tidak kan? Sudah bertemu dan menemui Bu Pungki. Saya bersuka cita. Dan pasti Ibu Pungki ada sesuatu yang mau disampaikan karena kita sudah lama tidak bertemu, tidak berjumpa. Demikian dengan Tuhan. Ketika dia datang, ada lagi waktu untuk mencari Tuhan karena dia sudah datang dan kita sudah berjumpa muka dengan dia. Amin. Dan dia datang membawa upahnya. Dia datang untuk memberikan kita anak-anak yang setia, memberikan ganjaran yang sesuai dengan apa yang kita buat selama kita hidup di dunia. Yang terakhir kita baca Wahyu 22 ayat 12. Kita tutup dengan doa. Wahyu 22 ayat 12. Ayat 12. Wahyu 22 ayat 12 demikian bunyinya, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yes, haleluya. Dia datang segera. Kalau waktu dia naik ke surga, yang mengatakan Yesus datang adalah malaikat. Tapi yang ini, dia sendiri yang berkata, dalam penglihatan yang dilihat oleh Nabi atau Rasul siapa? Yohanes di Pulau Patmos. Yesus berkata, aku datang segera. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus yang bicara, saudara, nggak perlu ragu lagi. Malaikat saja kita nggak ragu, apalagi malaikat, apalagi Tuhan Yesus sendiri. Itu malaikat Tuhan ya, jangan malaikat yang lain. Ya. Jadi Bapak Saudara, dia datang untuk membawa upah bagi setiap kita. Upah bagi anak-anaknya sesuai dengan perbuatan kita selama mengiring dia. Haleluya. Bapak Saudara, mari cari Tuhan. Jangan kendor. Saya mau katakan gaspol. Jangan kasih kendor. Cari Tuhan. Amin. Yes. Amen. Ya. Amin. Amin. Pandemi sudah mulai kendor ini. Jangan kita ikut kendor. Haleluya. Gas terus untuk Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Jadi mari
kita mau lebih sungguh-sungguh lagi cari Tuhan. Biar kita semakin hari semakin mengenal isi hati Tuhan. Semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa firman Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Ucap syukur dalam firman-Mu yang sudah Hamba sampaikan dan sudah kami dengar, memberkati kami semua ya Bapa. Tolong kami semua untuk kami semakin hari semakin menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, pribadi yang sungguh-sungguh, oh Tuhan, melayani, mengasihi, dan mengiring akan Engkau. Kami sadar Tuhan bahwa sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, banyak tantangan, banyak rintangan, bahkan masalah, bahkan penderitaan, bahkan juga kemalangan. Tapi kami percaya Tuhan tetap dan terus menyertai kami, memberikan kami kekuatan, sukacita, penghiburan, damai sejahtera, sehingga kami mampu melewati semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi umat yang berkemenangan, karena itulah janji Tuhan bagi kami. Kami adalah umat yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Karena Kristus telah menang bagi kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, biar Roh Kudus terus mengaplikasikannya, mengajarkannya kepada kami, agar kami terus Tuhan berjalan dalam seluruh terang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, kita berdoa, ucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Mari semua kita yang sudah diberkati firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Putus yang manis, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau sudah memberkati kami luar biasa Tuhan melalui hamba-Mu Pak Lendi Stefanus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai Pak Lendi terus menjadi alat-Mu Tuhan. Menyalurkan berkat-Mu Tuhan. Dimanapun saja Pak Lendi berdiri, dimanapun saja Pak Lendi melayani-Mu Tuhan, dia akan menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus pakai dan urapi, tambah-tambahkan hikmat marifat, tambah-tambahkan berkat-Mu Tuhan. Baik dalam melayaninya maupun di dalam rumah tangganya sebagai kepala rumah tangga Tuhan. Mari Tuhan sebagai suami, sebagai ayah Tuhan. Mari Tuhan pengurapan-Mu terus turun atasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia terus berdiri tegak. Tambah-tambah imannya semakin kuat Tuhan. Tidak akan menjadi ragu-ragu lagi. Karena Engkau terus bersamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Dimanapun saat ini istrinya sedang berada Tuhan, mari Tuhan Engkau juga pakai dia sebagai hamba-Mu yang luar biasa. Sekolah anak-anaknya Tuhan, biar Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan kepandaian, memberikan kepintaran, memberikan kecerdasan. Terima kasih Tuhan. Dan tidak mustahil anak-anaknya pun akan menjadi pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa. Oleh karena Engkau luar biasa, maka hamba-hamba pun akan menjadi hamba yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayanan Pak Lendi yang terus keliling Tuhan, dari pulau ke pulau Tuhan, dari kota ke kota Tuhan, bahkan dari desa ke desa Tuhan. Mari Tuhan berikan kekuatan, kesehatan ekstra, kemampuan ekstra. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus pakai dia Tuhan. Biar tak jemu-jemunya Pak Lendi membagikan benih-benih ini kepada anak-anak-Mu dimanapun berada, kepada umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat yang terus melimpah baginya Tuhan. Pergumulannya Engkau sendiri, campur tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau menyelesaikan semuanya dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih pertemuan kami hari ini yang begitu luar biasa. Dan bahkan kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, yang mempersiapkan kami pada saat Tuhan Yesus datang untuk menjemput kami nanti pada kedatangan kali kedua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hanya beriman kepada-Mu. Dan saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Hari Zakaria Tuhan. Mari Tuhan, yang dalam masa pemulihan karena pasca operasi punggungnya Tuhan. Kami mengucap syukur, berangsur-angsur membaik Tuhan. Campur tangan-Mu, Engkau menjamah terus Tuhan. Sehingga Pak Hari tidak akan mengalami kesakitan. Pak Hari mengalami kekuatan Tuhan. Pak Hari mengalami kesembuhan sempurna, total. Karena tubuh ini
berasal dari Engkau dan milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus mari Tuhan Kau lawat keluarganya Tuhan, istrinya, anak-anaknya, mamanya Tuhan, dan keluarga besarnya yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami bersyukur, mengucap syukur Tuhan kalau istri Pak Hari saat ini berulang tahun. Mari Tuhan berikan dia sukacita, damai sejahtera yang berasal dari Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya sebagai ibu, sebagai mama dari anak-anak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, sebagai keluarga, Tuhan mari berkati dan berkati terus Tuhan. Terima kasih. Biar dia semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu ini Tuhan. Luar biasa Tuhan, Kau pakai terus hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat. Pakai terus Ibu Hari ini menjadi pelayan-Mu yang handal Tuhan. Dimanapun Engkau utus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, atau dimanapun saja. Engkau terus bersamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anaknya Tuhan, mari Engkau berikan kecerdasan, kepintaran. Anak-anak yang luar biasa yang Engkau berikan bagi Pak Hari. Biarlah semuanya itu menjadi anak-anak yang takut akan Allah. Mengasihi kedua orang tuanya dan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk Ibu Alfrida yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Mari Tuhan, apapun yang menjadi masalahnya, apapun yang menjadi pergumulannya, mari Tuhan, biar Engkau sendiri yang menyelesaikan dengan cara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah dia semakin erat, lekat, dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih kebaikan-Mu yang luar biasa buat Ibu Alfrida Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga hadir di tengah-tengah kami Ibu Evi Tuhan. Saudari Evi Tuhan, mari Tuhan urapan-Mu juga turun atasnya. Apa yang menjadi permasalahan pergumulannya Tuhan, Engkau juga menyelesaikan dengan cara-Mu, dengan mujizat-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tadi di tengah-tengah kami juga hadir Tuhan Dedi Kurniawan Tuhan. Mari Tuhan, kalau saat ini dia izin duluan karena melayani, mari Tuhan, pakai dia dimanapun berada sebagai pelayan-Mu yang luar biasa, yang selalu memberkati sekitarnya, siapapun yang dijumpainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah izin terlebih dahulu, Ibu Nita Simorangkir Tuhan. Mari Tuhan tutup bungkus semuanya apa yang dialaminya Tuhan. Mari Tuhan pakai terus Ibu Nita Simorangkir Tuhan menjadi alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Dalam mengelola yayasan yatim piatu Tuhan, mari Tuhan berkati dia Tuhan. Pakai dia sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, suaminya Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan keleluasaan kepada Ibu Nita untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan, Engkau tugaskan Tuhan. Biarlah kerinduannya untuk semakin mengenal Engkau, semuanya dapat tercapai Tuhan. Kerajinannya, ketekunannya di dalam mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan. Mari Tuhan, terus Engkau sendiri yang melengkapinya Tuhan dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Nita tidak akan menjadi takut lagi pada saat menyampaikan kebenaran firman-Mu atau pada saat bersaksi di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur. Juga Ibu Nana Tuhan, mari Tuhan. Pergumulannya Tuhan, masalahnya Tuhan, Engkau yang menyelesaikannya Tuhan. Mari Tuhan, biar Engkau memberikan pendamping yang berasal dari Engkau Tuhan. Pendamping yang takut akan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hati kepada Ibu Nana sehingga dia setia dalam mengikuti ibadah-ibadah baik pagi maupun malam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Biar hatinya terus hanya ingin dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tambah-tambahkan hikmat waripat, tambah-tambahkan keyakinannya bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang bersama dengan Ibu Nana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga saat ini kami teringat akan hamba-hamba-Mu yang tidak bersama dengan kami Tuhan, seberapa mereka ada bersama dengan New Life Zoom ini Tuhan. Mari Tuhan terus berkati mereka Tuhan. Bapak Sony Tuhan, antara lain Tuhan yang saat ini sedang membangun gereja, membangun rumah-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat kepadanya sebagai gembala Tuhan. Engkau berikan berkat yang melimpah Tuhan. Engkau cukupkan segala dana untuk membangun gereja ini Tuhan.
Mari Tuhan, cukupkan semuanya Tuhan. Biar tukang-tukang juga yang mengerjakannya mendapatkan tuntunan, mendapat jamahan Tuhan. Sehingga mereka menyelesaikan semuanya seturut dengan tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, material-material yang diperlukan Engkau sendiri yang akan mencukupkannya Tuhan. Juga peralatan musik yang dibutuhkan Tuhan, mari juga Engkau mencukupkannya Tuhan. Keyboard, gitar, bass, drum, tamborin, dan lain-lain yang diperlukan, yang dibutuhkannya Tuhan. Engkau sendiri yang mengirimkannya dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau akan melengkapinya juga dengan pemain musiknya Tuhan. Sehingga pemain musik ini pemain yang benar-benar takut akan Allah. Bukan pemain musik yang asal main Tuhan. Mari Tuhan, dari sekarang kami berdoa. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani di sana Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa untuk damai sejahtera Bapak Pendeta Stevi yang lama tidak bersama-sama dengan kami. Juga Bapak Pendeta Harun dan Ibu Eti yang besok pagi akan melayani kami di sini, melayani di dalam Zoom ini. Juga pendeta muda Ibu Ripkah Tuhan, mari berkati mereka, juga keluarganya Tuhan. Bapak Edi Zakaria dan istri Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati keluarga ini Tuhan. Juga Bapak Pendeta Liman dan keluarganya. Bapak Evangelis Evriantohia dan keluarganya. Pendeta Handoyo dan keluarganya. Juga Pastor Nelson Bureni dan keluarganya. Mari Tuhan, kami tidak sebutkan satu-satu yang lain Tuhan. Engkau menjamah, Engkau melawat mereka Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, pergumulan mereka, Engkau menyelesaikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga anggota dari New Life ini Tuhan, mari Tuhan persatukan kami, biar kami bisa bergandengan tangan, mampu bergandengan tangan untuk melayani di dalam Zoom New Life ini. Berkati Pak Hari Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan, supaya New Life tetap eksis Tuhan untuk melayani Engkau. Dan kami bukan hanya diberkati, tapi juga memberkati semua orang yang mendengarkan melalui YouTube Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya bahwa Engkau campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami Tuhan. Engkau sudah menjawabnya, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan selanjutnya kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Engkau terus memimpin kami Tuhan di dalam akhir ibadah ini dan untuk kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Lendi nanti tutup sekalian dengan doa berkat ya Pak Lendi setelah doa bangsa-bangsa. Terima kasih. Haleluya. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, membawa doa dan seruan kami di hadapan-Mu. Berdoa buat pertama-tama buat bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami yang kami cintai Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote. Biarlah Tuhan terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa atas bangsa kami. Kami rindu kemuliaan Tuhan terpancar atas bangsa ini Tuhan. Lebih lagi kami rindu Tuhan terjadi keselamatan yang luar biasa atas bangsa ini Tuhan. Kami rindu ya Bapa, setiap orang, setiap jiwa-jiwa yang ada dalam bangsa ini yang belum mengenal akan Engkau, mereka boleh datang kepada Tuhan, mereka boleh mencari Engkau Tuhan, mencari juru selamat yang benar, juru selamat yang sejati, mencari Tuhan yang benar, mencari pencipta yang real, pencipta yang benar, pencipta yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sebab kami percaya ketika bangsa ini mencari wajah Tuhan, maka kami percaya bangsa ini akan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang dijaga, dilindungi Tuhan, bangsa yang akan melihat, oh betapa baiknya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa ini dengan berbagai macam suku bangsa di dalamnya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Indonesia ada dalam kasih Tuhan, ada dalam hati Tuhan, ada dalam perencanaan Tuhan. Indonesia adalah Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang damai, Indonesia yang Tuhan benar-benar takut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bila mana ada sekelompok golongan ataupun
orang-orang yang hendak memecah belah bangsa ini dengan berbagai cara, dengan berbagai macam. Oh Tuhan, oh kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. orang tersebut yang menggunakan atribut keagamaan ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan, jamah laut mereka, pertobatkan mereka, jumpai mereka, nyatakan bahwa Engkau Tuhan yang benar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa jamah setiap Tuhan pemimpin-pemimpin mereka. Jamah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, mereka yang duduk dalam kabinet Indonesia Bersatu bekerja nih Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bahkan mereka Tuhan yang berada di pusat sampai dengan daerah-daerah, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, berikan mereka hati yang sungguh-sungguh mau melayani masyarakat Indonesia dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang tidak mau main-main Tuhan, yang tidak ingin mencari kepentingan diri sendiri, kelompok maupun golongan mereka, tapi untuk kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap instansi pemerintahan yang ada, terutama TNI, Polri, BNPT, BNPB. Tuhan berkati juga kementerian-kementerian yang ada. Tuhan memberkati. Kami rindu Tuhan, bangsa ini adalah bangsa yang sungguh-sungguh bangsa yang kuat, bangsa yang menjadi contoh teladan bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami percaya Indonesia adalah Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang damai, Indonesia yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkau Tuhan yang berdaulat atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Juga bangsa-bangsa lain yang saat ini Tuhan di bagian dunia lain, di belahan dunia lain. Oh Tuhan, kami berdoa. Secara khusus juga buat bangsa Eropa. Terlebih lagi Eropa Timur sana Tuhan. Ada dunia yang sudah memulai perang mereka. Sudah memasuki bulan kedua maupun mau masuk di bulan ketiga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau campur tangan di dalamnya Tuhan. Kami berdoa bagi kedua pemimpin ini, Rusia dan Ukraina, biarlah mereka mau sama-sama duduk Tuhan untuk merundingkan perdamaian dan tidak lagi mau berperang yang dapat merusak Tuhan, yang dapat mencelakakan, bahkan membinasakan orang-orang, membinasakan nyawa orang lain Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, perang Rusia dan Ukraina ini boleh berhenti sehingga tidak menyebar ke bangsa-bangsa lain, sehingga dapat menyebabkan terjadinya perang dunia ketiga. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan mau datang, akan banyak tanda-tanda yang Tuhan sikapkan, seperti yang sudah Tuhan nyatakan dalam firman Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat atas bangsa-bangsa. Engkau, oh Tuhan Yesus, berkuasa atas bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan, biarlah dunia ini semakin hari semakin kondusif, semakin aman-nyaman. Tapi kami percaya Tuhan, sekalipun dunia tidak kondusif, tidak aman-nyaman, tapi kami percaya penyertaan Tuhan luar biasa bagi anak-anak Tuhan dimanapun anak Tuhan berada. Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia Tuhan, di bangsa-bangsa Bapa. Berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Lagi buat hamba-hambamu Tuhan. Oh baik para pendeta, para penginjil, para misionaris Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan. Amen. Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, yang ada di bangsa-bangsa. Biarlah hamba-hamba Tuhan ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar. Hamba-hamba Tuhan yang hanya ingin memuliakan Tuhan. Mencari jiwa-jiwa dengan motivasi yang benar, motivasi yang murni untuk pelebaran kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa pelengkapi hamba-hambamu Tuhan dengan pengurapan Allah Roh Kudus, sehingga dalam setiap pelayanan mereka dan setiap kegiatan mereka, baik bergereja, Tuhan Roh Kudus menyatakan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati gereja-gerejamu Tuhan, gereja-gereja yang ada di Indonesia, di pelosok-pelosok daerah di Indonesia, bahkan di dunia, di luar Indonesia Bapak. Berkati gereja-gerejamu
yang berdiri di atas firman-Mu yang benar Tuhan. Gereja-gereja yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Gereja-gereja yang benar meninggikan nama-Mu ya Bapa. Berkati ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya. Ini Tuhan di akhir zaman ini akan terjadi penuaian besar-besar jiwa-jiwa. Amin. Yes. Saya akan memenuhi setiap gereja-gerejamu. Yes. Berdoa bila gereja-gerejamu Tuhan bersiap diri untuk menerima penuaian jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami sudah berdoa, memuji Tuhan, menyembah, mendengarkan firman Tuhan malam hari ini melalui channel ataupun perkumpulan kami New Life ini Tuhan. Yalah kami semua yang mendengarkan dengan setia. Tuhan berkati dimanapun kami berada. Ibu Pugi, Ibu Pak Hari, dan Bu Evi, Bu Nana, Pak Frida. Tuhan berkati kami semua ya Bapak. Bahkan Bu Simorang, Bu Simorang sudah izin, dan juga Dedi yang sudah izin. Tuhan berkati keluarga kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, anak, cucu, mantu, suami, istri kami. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami semua menjadi umat Tuhan yang berkemenangan, umat Tuhan yang berkarakter Kristus, umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengenal isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mau terima berkat-Mu, kami mau akhiri pertemuan kami pada malam hari ini, dan kami siap terima berkat Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berdoa mengangkat tangan bagi Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara boleh mengangkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus, saleh-saleh Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah, manis, dan kuat dari Roh-Nya yang kudus, yang menyertai kita mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kedua kali untuk menjemput kita saleh-salehnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat-Mu, kami ucap syukur. Haleluya. Mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin.